Merkuri merupakan salah satu bahan berbahaya dan beracun baik bagi lingkungan maupun kesehatan. Namun merkuri masih digunakan di beberapa peralatan kesehatan, produk elektronik, produk kecantikan, dan juga masih sering digunakan untuk mengolah emas di sektor pertambangan emas skala kecil atau PESK. Selain itu, merkuri juga dapat terlepas ke lingkungan sebagai emisi dari pembakaran batu bara. Pemerintah Indonesia terus melakukan langkah nyata dalam upaya mengurangi dan menghapuskan merkuri, mulai dari meratifikasi Konvensi Minamata melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017. Kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019, yaitu Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri atau RAN PPM. Dan dilanjutkan dengan diterbitkannya Permen LHK Nomor 81 Tahun 2019 mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019. RAN PPM merupakan dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan merkuri di tingkat nasional. Terdapat 4 sektor yang menjadi bidang prioritas pemerintah dalam menjalankan RAN PPM, yaitu sektor manufaktur, sektor energi, sektor PSK, dan sektor kesehatan. Dengan masing-masing target yang harus dicapai, pengurangan merkuri hingga 50% di sektor manufaktur pada tahun 2030, 33,2% di sektor energi pada tahun 2030, penghapusan merkuri hingga 100% di sektor pertambangan emas skala kecil atau PESK pada tahun 2025, dan penghapusan merkuri hingga 100% di sektor kesehatan pada tahun 2020. Sebagai tindak lanjut Permen LHK Nomor 81 Tahun 2019, pemerintah daerah diharuskan menyusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri atau RAD PPM sebagai dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan merkuri di tingkat daerah. Adapun tata cara penyusunan RAD PPM adalah menyusun kajian teknis yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan profil daerah, mengidentifikasi kondisi umum pengelolaan merkuri pada 4 sektor prioritas, mengidentifikasi permasalahan dan tantangan pengelolaan merkuri, serta mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan merkuri. Selanjutnya, melakukan penyusunan materi RAD PPM berdasarkan hasil kajian teknis yang disusun pada sektor prioritas dengan tahapan penentuan target PPM dan penentuan kegiatan PPM. RAD PPM yang telah disusun kemudian ditetapkan melalui peraturan kepala daerah, peraturan gubernur untuk RAD PPM provinsi, dan peraturan bupati atau wali kota untuk RAD PPM kabupaten atau kota. Selama pelaksanaan, kewajiban penting yang harus dilakukan oleh setiap pemerintah daerah adalah pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan RAD PPM. Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan informasi capaian pengurangan dan penghapusan merkuri yang dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan. Adapun evaluasi bertujuan untuk membandingkan realisasi dengan target capaian PPM, mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan pencapaian target, serta dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan. Sedangkan pelaporan memuat capaian target pengurangan, penghapusan, dan pengelolaan. Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan rencana aksi daerah, pengurangan dan penghapusan merkuri diantaranya mengupayakan pendataan, penyebarluasan dan penyadartahuan akan bahaya merkuri kepada masyarakat, mendorong untuk melakukan alih teknologi, membantu memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangan daerah, mendorong pengalihan mata pencaharian. Dengan pengesahan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 tanggal 9 November 2020, pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk melaksanakan seluruh strategi program kegiatan seperti tertuang dalam dokumen RAD PPM. Insya Allah, Indonesia dan juga Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat bebas merkuri pada tahun 2030. Indonesia bebas merkuri pada 2030. Indonesia bebas merkuri tahun 2030.